berbagi kisah inspiratif, edukatif, dan juga curhat bersama sahabat BMI. Hai sahabat BMI semuanya, happy banget hari ini kita kedatangan salah satu sahabat BMI yang aktif banget, pinter, energik, dan pastinya sepak terjangnya di dunia per BMI-an, PMI ya seharusnya ya, seheboh, seaktif itu. Gimana ceritanya? Kita kenalan dulu. Hai. Oke, boleh kenalan nggak? Halo, ya kenalin nama saya Rohimah. Biasa orang-orang ngertinya si Ohim ya. Ohim, terus sebenarnya ada long story sih kenapa awalnya namanya itu Ohim. Tapi mostly makanya kemudian teman-teman memanggilnya dari Ohim itu. Dan saya bekerja di Singapura sudah sejak tahun 2007. Oh, lama juga. Ya, jadi waktu itu masih susah ya untuk kerja di Singapura tuh seorang PRT harus belajar entry test. Jadi melalui entry test yang waktu itu masih ada aturan bahwa harus ngerti basic bahasa Inggris, harus lulus entry test dengan 100 pertanyaan dari MOM, dari paperwork gitu-gitu. Jadi ya mungkin kalau sekarang sudah nggak ada ya. Kalau sekarang entry test sudah nggak ada. Jadi itu hanya ada di angkatan sebelum tahun 2011. Oh, masih. Ya, jadi 18 tahun ya, 19 tahun di Singapura. Oh, dan Masya Allah. saya bekerja merawat lansia sampai hari ini masih dengan pekerjaan itu. Wow, itu satu majikan berarti dari dulu atau pindah majikan? Enggak sih, kalau merawat lansia itu kerjanya nggak bisa long term sih biasanya. Mungkin ada yang long term, tapi ada yang enggak. Kalau saya paling lama 5 tahun. Jadi karena kalau kira-kira kondisi lansia yang saya jaga itu udah mulai saya nggak bisa ya, I leave that job, kemudian ganti majikan lagi atau pulang kemudian datang dengan majikan yang baru. Karena saya bisa mengukur seberapa kuat sih saya ngadepin upside down-nya sebagai PRT yang merawat lansia. Jadi kalau misalnya kira-kira udah nggak bisa ya, oke, I will leave gitu. Wow, berarti kalau jaga lansia itu kan ada susahnya jaga mereka. Terus lagi gimana ya dengan sifat, kan kalau lansia itu kan sifatnya udah kayak balik lagi ke anak-anak ya. Itu gimana kamu cara menanganinya itu? I take it as learning process ya. Pekerjaan di Singapura itu sebenarnya kayak learning process, perjalanan belajar, di mana sesuatu yang kadang-kadang kita nggak pernah membayangkan sebelumnya, kita harus ngadepin masalahnya itu. Jadi kalau misalnya kita menjaga lansia, memang lansia yang sehat aja tantangannya mungkin akan berbeda. Apalagi lansia yang sudah sakit, tantangannya pun akan lebih besar lagi karena kesiapan mentalnya, skillnya, dan juga bagaimana ketahanan diri kita bisa merawat orang tersebut tanpa kita marah. Terus kita harus sabar, kita harus bisa menetralisir situasi yang biasanya terjadi sehari-hari itu sesuatunya akan selalu berbeda dengan kondisi kesehatannya. Ya to me, ya oke ya, selama ini tantangannya masih bisa saya minimalisir sehingga saya bisa menjalani pekerjaan itu sampai hari ini. Cuma so far Oke ya. Tapi kalau untuk merawat lansia yang sekarang ini, beliau itu dalam kondisi sehat atau udah maksudnya di masa-masa sakit atau gimana? Sekarang yang saya jaga ini beliau masih mobile, cuman ada satu penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol dengan medication. Jadi ya harus makan obat setiap hari. Jadi ya harus benar-benar paham ketika dia mengalami mood swing setiap hari gitu kan. Kadang-kadang sudah tua ditambah sakit gitu kan. Jadi ya oke lah, kita sebagai orang yang lebih muda ya mau tidak mau ya we have to understand them. Then otherwise kita nggak bisa get along kan. Jadi memang susah-susah gampang sih. I know nggak semuanya orang itu bisa bekerja merawat lansia, tapi I believe ada orang yang benar-benar punya talent dan punya passion dan untuk menaklukkan si lansia tersebut. Siapa pasti ada. I believe semua orang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya, I respect that. Iya sih, seperti halnya kayak merawat bayi juga tuh ada yang punya skill mau merawat baby dan ada yang malah memilih merawat lansia seperti Mbak Ohim juga ya. Tapi untuk yang berpenyakit itu kan kita harus kayak tahu obat-obatnya tuh, itu gimana tuh? Lagi nanti
ke hospital juga. Iya. Kebetulan saya punya beberapa pernah melakukan courses caregiver ya. Jadi memang ketika menjaga lansia itu kan permasalahan itu akan kompleks. Jadi kita memang harus belajar. Karena basically kita merawat orang, kalau kita nggak ngerti cara merawatnya juga kita nggak bisa melakukan itu. Jadi pernah ambil caregiver courses berapa kali. Yang terakhir ini kemarin yang dapat beasiswa dari Sheng Siong Scholarship. Oh, Masya Allah. Jadi baru selesai tahun lalu. Dari pentingnya caregiver courses untuk yang merawat lansia, ya kita di situ kita akan belajarin yang pertama how to understanding aging kan, karena kadang-kadang orang tuh ngeliatnya kenapa sih dia ini ngeromel-ngeromel, kenapa sih dia ngomel-ngomel mulu, kenapa sih dia ini, karena sebenarnya faktornya adalah dari aging, dari penuaan. Jadi ketika orang menjadi tua, dia kemudian merasa depresi, frustasi dengan kondisinya, dia pengen jalan, dia nggak mampu, ya kan, dia pengen makan enak tetapi digesting sistemnya udah nggak mampu untuk menelan itu semua, jadi dia akan menjadi frustasi. Jadi ya kita harus benar-benar ngerti gimana sih memahami kondisi dia. Jadi the first thing ya kita harus tahu aging problem itu yang seperti apa dan bagaimana menyelesaikannya. Kalau enggak ya kita nggak akan ngerti gimana merawat dia gitu. Jadi ya aku pikir caregiver course itu memang penting ya untuk teman-teman yang ingin bekerja merawat lansia. Oh, berarti untuk kebutuhan kita belajar ibaratnya kayak medis juga itu harus ya. Di sini mostly kan orang-orang lansia di sini semuanya punya medical check up yang regular ya, kayak 6 bulan, blood test segala macam gitu. Jadi kita juga harus belajar, kayak misalnya kita ke ruangan dokter, ya kita harus listening, kira-kira dokter ini ngomong apa, jadi obatnya apa. Kita harus benar-benar paham, kita harus benar fokus juga untuk diri sendiri. Kita kira-kira pagi makan obatnya apa, obatnya jangan sampai telat. Gila. Misalnya kalau misalnya untuk yang ringan-ringan, misalnya perutku ini bloated, biasanya orang tua bloated kan, kasih minyak apa gitu, diurut gitu-gitu aja. Misalnya kayak nggak bisa pupuk misalnya, temenin ke toilet, oke, nggak bisa pupuk gimana ya, kalau terpaksa kita harus mengeluarkan pakai tangan ya we have to do it. Wow. Ya, I did that. Gitu. Yeah, I did that. Jadi pernah yang saya jaga ini kan masuk rumah sakit selama beberapa minggu. Jadi karena di rumah sakit on the diapers kan, jadi dia nggak used to it. Sampai rumah itu sampai 2 minggu tuh nggak pup. Jadi aku bener-bener yang saya tuh harus bener-bener yang ngepres, bener-bener ditekan, ini udah keluar setengah, dorong terus udah kayak I was like aku jadi kayak dukun bayi nih lama-lama. Yang dikeluarin ya, tapi memang sampai gitu pekerjaannya itu ya. Ya, kalau merawat lansia memang kita harus siap dengan hal kotoran dan sebau apapun ya, kita harus benar-benar, kalau bukan kita siapa lagi kan yang mau ngurusin, nggak mungkin dong anaknya yang kita panggil ini nggak mungkin kan. Jadi ya we have to take up the challenge. Benar-benar kita harus ngerti hygienic thing, so juga kita harus belajar kan kayak gitu. Kalau enggak ya bagaimana kita akan merawat mereka kan? Iya. Keren. Iya ya, nggak terfikir sampai ke sana loh. Maksudnya kalau mungkin kalau dibilang kalau baby pup masih wajar lah ya, ibaratnya kayak gitu. Maemnya juga masih ASI, masih makannya masih makan yang bersih lah ibaratnya gitu. Kalau orang tua itu kan kotor ya, maaf sih, sorry. Tapi kok bisa sampai mau kenapa gitu loh? Kenapa cus yang lansia, kan banyak pekerjaan yang ibaratnya cuma bersih lah atau jaga baby, kenapa harus lansia? Sekarang kalau semua orang nggak mau jaga lansia, yang mau jaga lansia siapa? I feel like okay, kalau semua orang pengen jaga bayi, semua pengen jaga rumah doang, terus ini lansia gimana? Tapi I don't know why, memang the first time job yang saya ambil di sini memang jaga lansia. Sampai hari ini saya cuman bekerja pada household yang gak ada lansia tuh cuman 1 kontrak, itu dengan keluarga India family gitu, 3 anak. Cuman itu adalah satu-satunya keluarga yang saya bekerja tidak ada lansia. Mungkin neneknya visit aja 2 hari 3 hari gitu atau seminggu. Mas sebenarnya ya aku nggak tahu ya, passionnya emang di situ ya. Jadi kayaknya kadang kalau di luar, misalnya kalau lagi libur gitu ya, ada ngeliat lansia bawa troli gitu kadang. Aku jadi pikir auntie, can I help you? I bring up the lift to the bus, something like. Karena kadang-kadang
nggak tahu kenapa, just Jiwa kita meronta-ronta. kata lihat lansia gitu di luar kayaknya aduh pengen bantu gitu, bantu Masya apa gitu kadang-kadang makanya dan punya lansia juga di rumah kan. Jadi kita berpikirnya kalau kita harus bekerja di sini meninggalin mereka. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin kita di sini bekerja seikhlas mungkin, sesabar mungkin dan sebaik mungkin. Jadi nanti kita punya orang tua yang di rumah juga ada orang yang melakukan hal yang tersebut kepada mereka. Kadang-kadang berpikirnya seperti itu sih. Oh, wow. Keren ya. Tapi kalau sama lansia ini kan biasanya kita itu waktunya terbatas ya. Masalahnya kadang mereka malam-malam terbangun, rewel. Ya. Itu gimana tuh? Itu juga menjadi biggest challenge ya ketika kita menjaga lansia. Memang tidurnya itu pasti akan terganggu. Yang harus ke toilet, apalagi yang belum diapers kan harus jalan ke toilet. Kita nggak mungkin membiarkan mereka jalan sendiri, takutnya kan keselamatan gitu. Karena kita memang benar-benar bertanggung jawab atas keselamatannya. Memang sih kayak majikanku yang sekarang pun they take it easy deh. Mungkin kalau misalnya kamu sudah tertidur terus grandma manggil kamu ke toilet, kamu nggak dengar, is fine. They are not going to blame you. Tapi kan saya sendiri merasa nggak mungkin dong, nggak boleh dia nanti bangun sendiri ada apa-apa di toilet. Karena semua orang pasti akan menyalahin kita. Ya kayak bertanya dan what's happening gitu kan. Kadang-kadang kayak kamu nggak menjaganya atau dengan kamu nggak. baik. Jadi kadang karena sudah terbiasa tidur bareng, kita kan tidurnya bareng tuh. Jadi ketika dia move aja, I feel it, like she's sitting down, I will wake up. Okay, let's go toilet. Hah, sampai gitu? Iya, I feel like ya nggak tahu kenapa, karena sudah terbiasa ya. Jawabnya. Jadi sudah kayak ada alarm gitu. Kalau dia bangun, saya pasti akan bangun. Otomatis dia just bangun aja gitu. You wanna go toilet? Okay, let's go. Aku saya sudah berada di stage that stage lah. I mean like ketika dia moving, saya sudah merasakan bahwa dia moving dan dia need something, like she need to get down from the bed gitu. Walaupun bednya itu kan pakai hospital bed ya, ada itunya, tapi kan ada gap yang dia sebenarnya bisa turun. Mbak, saya bilang ke beliau sih, jangan pernah bangun malam ke toilet sendiri without calling me. Hey, I'm not happy with that. So beliau akan selalu panggil. Mohim, mana go toilet? Oh, let's go. Wow. Padahal kalau normalnya kita waktu malam-malam dibangunkan kan nggak happy ya, maksudnya, gedek banget sih, apalagi sih. Satu lagi ya udah tanggung jawab. Ya, mungkin rasa tanggung jawabnya itu kali ya. Mungkin kalau kita masih ada rasa gedeknya itu mungkin karena tanggung jawab kita kurang. So kalau kita punya rasa gedek and sebel, you have to ask ourselves, kenapa kamu take this job, right? Ketika kamu tidak bisa take that kind of, Benar. Ya, kalau kamu masih marah, kalau kamu masih sebel, kalau kamu masih nggak mau bangun malam, ya jangan ambil kerjaan ini. Benar. Dan lagi gini ya, biasa kan kalau teman-teman pekerja migran Indonesia itu khususnya yang tiba-tiba dapat jobnya jaga lansia. Ini kan kayak ada lah ya sebagian teman-teman yang kayak no choice lah, daripada aku nggak terbang nggak dapat job, ya udah aku ambil aja. Jadi dalam dia bekerja pun mungkin nggak maksimal karena mereka yang difikirkan hanya nanti tiap bulan aku dapat gaji. Itu gimana tuh tanggapan kamu tentang teman-teman yang masih mempunyai mindset seperti itu tuh? Sebenarnya ini adalah sebuah mindset yang sangat salah ya. Terkadang kita memang pernah dengar ya teman-teman yang sering curhat gitu. Then why you take this job? Oh, karena saya pengen cepat terbang. Itu adalah sebuah yang salah. Jangan pernah lakukan itu. Jadi kalau memang kita nggak sanggup dengan pekerjaan ini, ya jangan pernah ambil job ini. Apalagi berpikir, nggak apa-apa, yang penting aku masuk dulu nanti aku transfer. Itu benar-benar salah dari kita. Itu kita adalah salah kenapa kita mengambil yang kayak kita tuh nyari batu loncatan. Jadi apapun itu di dalam hidup, ketika entah itu pekerjaan, entah itu pertemanan, entah itu apapun keputusan dalam hidup, ketika kita berpikirnya nggak bisa atau nggak mampu, then better don't. Mending jangan lakukan ya. Iya loh, kasihan. Apalagi banyak kayak
orang-orang sini pun ibaratnya banyak mata yang melihat kadang teman-teman kita di luar sana dorong orang tua masih pegang HP itu di benar-benar nggak boleh. di jalan loh, dia masih kayak nyebrang, dia lihat HP atau whatever itu. Kita nggak membenarkan, cuma orang lain yang melihat itu kan kayak ini kan bahaya ya, Nggak boleh, kayak nggak gitu. boleh. Benar-benar nggak boleh. Satu, itu kan keselamatan itu penting. Jadi ketika kalau kita mau membawa lansia keluar, apalagi bawa wheelchair gitu ya, mau bawa wheelchair atau nggak bawa kursi roda, kita harus benar-benar kita dalam kondisi siap waktu itu, kita dalam keadaan sehat, kita nggak dalam keadaan yang ada something gitu ya. Karena ketika kita terlalu banyak burden di sini juga, kita bekerja pun nggak enak gitu ya, apalagi dalam keadaan yang terpaksa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bawa wheelchair keluar, keselamatan itu paling penting. Ya udah, masalah HP tinggalin dulu. Ketika kamu bekerja dimanapun deh, bukan hanya bekerja lansia, ketika kita jaga anak, nemenin anak main pun, kita kalau kita main HP terus anaknya doing something, kita juga nggak ngerti kan, mungkin sesuatu yang berbahaya gitu. Jadi mungkin pemakaian HP ini benar-benar harus kita lebih selektif lagi ya, jangan anyhow. Ya memang sih kadang-kadang pakai earpiece gitu kan, dorong. Terus kalau misalnya di belakang ada motor atau ada sepeda gitu-gitu kan kita nggak akan dengar ya. Jadi itu artinya mengganggu orang lain juga. Dan of course orang menjadi ini orang nggak ada mannersnya gitu kan. Padahal mannerism itu sangat penting dimanapun kita berada. Karena beberapa kali juga aku sendiri ya, maksudnya melihat teman-teman kita dorong lansia ataupun gandeng lansia itu, dia masih pakai HP, pakai itu earpiece gitu. Jadi ada satu waktu itu dia kena tegur. Karena maksudnya kamu jaga orang tua nih, kenapa kamu enggak fokus ke sini dulu? Kamu masih bisa ngobrol loh di HP loh. Jadi orang tegur-tegur, minggir dong, ini ada sepeda kamu lewat. Jadi itu kan kayak membahayakan diri kamu sendiri sama lansia yang kamu jaga kan. Benar enggak? Itu tuh aduh bahaya banget. Terus yang pengen banget nih aku tahu ya, maksudnya kalau dari jaga lansia ini kadang mood kita ini kan swing gitu, apalagi perempuan ya, dengan kondisi lansianya juga mungkin lagi swing juga. Itu gimana kamu handle-nya itu? Itu makanya sesuatu yang tadi aku bilang bahwa kita juga harus dalam keadaan siap. Bangun pagi kita harus siap, kita harus smile, we have to be happy. Jadi biasanya bangun pagi saya langsung biasanya stretching dulu. Jadi saya dulu kan belajar yoga. Jadi sekarang kalau bangun pagi itu saya usahakan 10 menit 15 menit gitu gelar yoga mat-nya masih dalam pakai daster, is fine, just stretching gitu. Kalau udah stretching udah feeling wake up gitu ya. Kadang-kadang kita kan kayak nyawanya masih di bantal, masih setengah nyawa. Abis stretching kemudian masuk kamar mandi air panas, cuci rambut, sikat gigi gitu-gitu. Langsung ke belakang rebus air, bikin kopi. Minum kopi itu sudah siap bekerja. Langsung kita bangunin dia, good morning, let's go, we have start today gitu kan. Jadi ya kita harus ready dulu. Karena kita jaga lansia yang kadang-kadang punya mood swing, kita jangan sampai punya mood swing juga gitu ya. Betul. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menetralisir diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus siap. Kita pokoknya harus siap siaga sebelum kita mulai bekerja. Dan satu hal, kita harus pikiran kita tidak boleh terlalu banyak hal di dalamnya. Masalah keluarga kita pun harus settle, dan masalah uang ya. Kadang-kadang kita berpikir kita kerja nggak punya uang, itu akan menjadi sangat frustasi loh. Bener. Jadi terus terang nih ya, saya kasih rahasia, rekeningku tuh tidak akan boleh kurang dari 1.000. Nggak tahu kenapa ya, kalau dibilang money face I don't care ya, tetapi saya happy kalau punya uang. Jadi ketika pekerjaanku susah, pekerjaanku tuh siang malam, yang penting aku punya uang. Jadi kadang-kadang lihat rekening seneng aja. Bener. Nanti kalau stres paling beli satu legging atau beli kaos olahraga, karena saya hobinya kan olahraga, hobinya hiking gitu ya. Jadi beli hal-hal yang bisa menyenangkan itu. Jadi pokoknya saldo ini jangan sampai berkurang. Gimana caranya kita awalnya dulu saya nabung, jangan sampai ada uang yang kita keluarkan untuk hal-hal yang nggak penting.
Karena itu sumber kebahagiaan kita dari situ. Jadi kalau kita misalnya kerja siang malam nggak punya duit, itu sedih banget. Itu akan menjadi hal-hal yang sangat memfrustasikan loh. Kita akan frustasi banget gitu. Apalagi nanti denger neneknya agak grumpy gitu, we feel irritated kan kadang-kadang. Tapi memang. So aku, I manage myself to be better person lah now. Jadi pokoknya harus punya uang, dan hari Minggu habis hiking atau habis kegiatan makan enak, minum yang manis. Pokoknya try to cut all the problem lah. Maksudnya hal-hal yang nggak necessary mendingan kita nggak lakukan gitu. Yang penting apa sih, kita harus fokus mengolah diri dulu gitu. Karena saya rasa bukan hanya bekerja merawat lansia ya, pekerjaan apapun kita harus happy juga dengan kondisi kita. Pokoknya mental kita harus benar-benar stabil, sehat lahir batin deh pokoknya, biar kita bisa menghadapi kenyataan sehari-hari dunia masa depan. Bener. Bener banget ya. Kadang itu yang kita nggak terfikir ya, maksudnya hal simpel sebenarnya. Itu simpel banget, tapi banyak banget orang nggak melakukan itu. Kadang kita itu melakukannya gini ya. Contoh aku sendiri, aku selalu mementingkan orang lain dulu daripada diri aku sendiri. Dan aku yakin deh teman-teman di luar sana pun banyak banget yang melakukan hal sama. Kadang this is wrong actually. Kadang kita mikirnya gini, kan aku cuma pekerja nih, ya udahlah apapun yang terbaik aku kasih my employer, ya aku sisanya aku nanti. Jadi depresi itu muncul karena kita kekurangan energi itu sendiri. Bener. Energi kita udah terkuras habis buat orang lain. Padahal kita sendiri, orang pertama yang butuh energi itu kita dulu. Jadi kadang-kadang ya kita harus benar-benar siap. Kita istilahnya gini, kalau kita nggak bisa berjalan, kita nggak bisa berdiri, gimana kita membantu orang lain untuk bangun dan berjalan? Itu adalah hal simpel kan. Jadi setiap hari kita harus memompa semangat itu dari dalam kita sendiri. Kita udah sehat, kita pokoknya seneng deh. Jadi ketika kita bekerja dalam keadaan seneng tuh enak aja gitu, harinya cepet, yang diurus yang moodnya bagus, karena kita akan moodnya bagus juga gitu. Tapi kalau kitanya dalam keadaan yang porak-poranda, how we going to handle other people kan? Itu adalah hal simple sebenarnya. Bener ya. Aduh, nggak terbayang ya, mungkin nggak terfikir oleh aku juga ya, maksudnya kenapa kita selalu memberi something ke orang lain sedangkan diri kita sendiri padahal butuh ya. Iya, kita harus mengini diri sendiri, kita nggak boleh neglect ourselves sih. Iya bener. Aduh, pelajaran yang sangat penting banget. Ini yang semua orang aku rasa melakukan hal ini, kesalahan-kesalahan ini. Keren banget. Untuk pertanyaan lain nih, selain hobi tadi hiking, sama olahraga nih, terus kalau minggu tuh ngapain aja? Dari saya orangnya kan seneng berkegiatan, seneng ngumpul sama strangers gitu ya. Kadang-kadang di traffic light kalau hari Minggu kalau keluar off day gitu ngeliat yang orang sebelah ngomongnya bahasa kita gitu, langsung ngerimbung aja gitu, beli apa di City Plaza gitu ya. So banyak kegiatan yang sudah saya ikuti dari dulu. Pernah ikut Dragon Boat ya. Jadi dayung dia sampai ininya gede. Masya Allah. Jadi dulu pernah ikut Dragon Boat, karena dulu yang saya jaga kan masih bisa ditinggal pagi gitu ya. Kalau sekarang udah enggak. Jadi suka event-event jalan gitu. Jadi saya orangnya emang dibilang aktif sportif ya nggak sportif, tapi saya suka aja gitu. Jadi setiap tahun tuh ada event yang saya ikuti, jalan 20 km gitu. Saya suka koleksi t-shirtnya sih. Jadi setiap hari itu saya pakai different kind of event sport t-shirt. Sampai teman-teman bilang, kamu nggak punya kaos lagi ya? Nggak punya. Ya, jadi suka event-event jalan gitu. Kemudian dan saya juga tergabung di AFN kan, Indonesian Family Network, yang itu saya join di AFN tuh sejak tahun 2013. Awalnya itu dulu kan tidak pernah bekerja dengan libur yang setiap minggu kan, karena jaga lansia. Tetapi tahun 2013 itu majikan tuh saya tuh, enggak, kamu udah kerja siang malam, hari Minggu kamu harus keluar biar saya yang jaga aman gitu. So oke,
So saya tuh looking something yang mau ngapain ya? Kalau cuma nongkrong doang habis dong duit gua, misalnya betul. gitu. Jadi so join IFN awalnya dari kelas menjahit, walaupun saya terus terang saya nggak bisa menjahit, tapi saya seneng aja ngumpul gitu. Terus aktif di volley dan pernah ikut turnamen badminton yang dilakukan oleh Indonesian Professional Association itu tahun 2014 kalau nggak salah. Wow. Nah, terus sampai sekarang masih di AFN dengan berbagai kegiatan ya. Jadi masih ada Zumba. Pokoknya gimana caranya biar minggu ini ada sesuatu Produktif, ya. produktif. Kadang di sela-sela kalau lagi nggak ada kegiatan, naik MRT ke Bukit Timah, kita jalan. Sebenarnya di Singapura kan banyak hutan-hutan buatan yang sebenarnya kita bisa kunjungin for free ya, kita nggak perlu bayar. Dan tempatnya itu bagus. Mungkin banyak teman-teman mungkin ada yang suka, mungkin ada yang nggak suka. Tapi saya suka aja karena melihat kehijauan juga kan terapi mata tuh. Jadi kita setiap hari chatting di HP gitu kan. Jadi sekali kita harus melihat kehijauan untuk refreshing juga, dan kita juga mengenal lingkungan di sini seperti apa. Bagus banget kan di sini, kayak McRitchie, Bukit Timah, Dairy Farm, itu pasti bagus-bagus loh. Iya. Yang menghemat juga, jadi nggak shopping. Bener, iya bener nggak shopping. Dan seger aja gitu, pakai sepatu, pakai baju olahraga, enak. Dan kita kadang ketemu orang ya just ngobrol aja gitu-gitu. Pokoknya seru deh. Wow. Berarti aktif banget ya. Selain AFN ya, itu kegiatan apa lagi biasanya yang diikutin? Oke, selain AFN, sekarang lagi tergabung di Care Sister. Jadi MOM itu membentuk sebuah grup. MOM mentraining beberapa PRT untuk menjadi membantu MOM kalau misalnya kita lagi ada outreach atau deployment ke tempat-tempat di Paya Lebar atau di Dobicot dimanapun. Jadi sekarang saya masuk di dalam grup situ. Kegiatannya banyak. Karena MOM juga sekarang kan sering kayak ngadain workshop tentang money lending. Sebenarnya edukasi untuk PRT gitulah. Jadi saya berada di situ untuk kayak membantu eventnya. Atau hari ini tadi outreach, kita ketemu teman-teman di Paya Lebar, kita ngobrol sama mereka. Quite fun karena langsung ketemu banyak temen gitu-gitu. Dan deploymentnya itu setiap minggu di tempat yang berbeda. Walaupun nggak lama sih, paling 2 jam aja gitu. Tapi karena ketemu banyak teman-teman nih, ada mereka yang kayak ngeluh something masalah mereka atau gimana, kayak pernah menemukan yang seperti itu nggak? Sering. Oh ya. Kadang kita nanya sesuatu, bukan menjawab pertanyaan kita, malah cerita their own problem. Itu sering banget seperti itu ya. Karena kita kan outreach-nya sama MOM tuh, sama officer-nya MOM atau volunteer-nya MOM ya. Kita minta mereka untuk berbicara dengan yang dari MOM. Karena kalau kita di situ statusnya cuma menjadi penyambung ya. Kita ngobrol gitu, karena kan kalau Care Sister yang ngobrol dengan teman-teman PRT itu lebih gampang gitu kan, karena orang-orang kita, jadi ngobrolnya lebih enak gitu. Dan mereka kadang-kadang kan teman-teman kita itu kadang-kadang kalau kita approach them gitu, kayak mereka itu takut, apa sih? Bener. Apa sih? Apalagi gitu kan. Karena pernah ya kita outreach di City Plaza sama di Dobicot. Kita itu MOM kan sekarang punya WhatsApp channel tuh. Jadi di WhatsApp itu certain time, like 2 minggu sekali itu mereka akan punya news untuk teman-teman PRT, yang teman-teman PRT sebenarnya bisa lihat dan bisa pelajari itu apa aja info-infonya. Itu kita tuh pengen mereka sign up itu susahnya minta ampun. Karena mereka enggak lah Mbak, majikanku udah baik. Oke. Terus enggak Mbak, saya nggak perlu bantuan apa-apa. Oke. Ya kita nggak memaksa gitu. Kita nggak memaksa. Tetapi kadang-kadang saya berpikirnya gini. Memperoleh sesuatu yang baik itu sebenarnya no harm ya, maksudnya nggak bermasalah. Jadi walaupun majikan kamu baik, walaupun kamu nggak membutuhkan bantuan, ya sangat baik untuk, maksudnya kita nasihatkan untuk mempunyai WhatsApp-nya, channelnya MOM, kita subscribe karena di situ akan ada info-info yang berbeda gitu kan. Jadi sebenarnya ya bermanfaat ya. Sangat bermanfaat, cuman banyak yang menolak. Karena mungkin mereka karena udah dengar MOM aja tuh mereka mungkin udah takut kali ya. Iya, padahal MOM datang untuk membantu sebenarnya, memberikan tempat, memberikan wadah agar mereka itu ngerti gitu. Karena sebenarnya info-infonya useful loh. Setiap 2 minggu kan itu MOM akan broadcast news tuh. Info sebenarnya. Iya. Bener sih Kak. Karena
sepengetahuan aku sendiri kalau teman-teman melihat, maksudnya mendengar MOM itu sendiri kayak momok yang menakutkan, padahal MOM ini membantu teman-teman juga ya. Sama kalau di Indonesia kalau kita dengar polisi menakutkan kan, padahal sebenarnya polisi untuk membantu. Iya Ya sebenarnya benar-benar. lagi kepada mindset dan bagaimana kita melihat sesuatu itu sesuatunya dari apa yang sebenarnya itu, tidak perlu dengan hal-hal yang kayak kita tuh terkadang melihat sesuatu tuh dari depannya saja, kita nggak lihat. Kadang-kadang ketika kita datang, halo mbak, kita ngobrol dulu bentar ya. Instead of listening to us tuh, oke, mau ngobrol apa, mereka bilang dari mana ini? Oh enggak mbak, kita nggak perlu, kita lagi ini. Gitu. Ih, bener. Itu pun yang terjadi di kita juga. Maksudnya, jadi sedikit cerita, kita datang aja dia kayak ketakutan kayak gitu, kayak gitu melakukan ya. something kesalahan, padahal ya kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, jangan takut, kita pun nggak melakukan apa-apa kayak gitu. Terus kalau menurut aku itu MOM itu adalah salah satu fasilitas Singapura sendiri yang Bener. diberikan kepada para pekerja migran, khususnya yang Indonesia ya. Bukan Indonesia Dari aja, semua semua pekerja migran seluruh negeri ya, ibaratnya gitu. Itu kan fasilitas yang diberikan Singapura gitu. Apa sih maksudnya fasilitas-fasilitas lain apa yang kamu tahu nih yang di Singapura yang ibaratnya memberi manfaat buat pekerja-pekerja migran Indonesia ini? Kalau fasilitas banyak ya, selama kita di Singapura, selama kita bekerja dan tinggal di Singapura, kita juga memakai fasilitas-fasilitas umum yang sebenarnya sudah nyaman ya di Singapura itu. Kondisinya memang jauh beda kalau dibandingkan dengan Indonesia. Mohon maaf, mungkin di Indonesia ada fasilitas yang sudah terjangkau seperti di sini, tapi saya belum pernah merasakan itu gitu. Di Lampung khususnya ya, belum ada seperti itu. Jadi kadang-kadang kayak hari Minggu itu kan public transport full ya, karena semuanya banyak yang libur ya. Kadang-kadang aku bilang teman-teman ini kalau sebenarnya teman-teman ini ngerti nggak sih kalau mereka itu memakai fasilitas yang nyaman dan enak di Singapura gitu. Kira-kira kadang come on my mind ya, mereka itu berpikir apa sih yang mau mereka berikan untuk Singapura setelah mempergunakan fasilitas-fasilitas itu. Kadang-kadang kita berpikir they know gitu. Kadang-kadang mereka tahu nggak sih mereka memakai fasilitas yang dibangun di Singapura dengan pajak-pajak di masyarakat di Singapura khususnya gitu. Kira-kira kita mau bikin apa sih gitu. I don't know, mungkin teman-teman berpikir untuk kontribusi ke masyarakat Singapura untuk take and give what we already use it here. Kadang-kadang I don't know, mereka punya perpikiran apa itu. Jadi makanya kami di IFN kita tuh punya 2 kegiatan yang sebenarnya untuk kontribusi kepada masyarakat di Singapura. Kita punya donor darah atau blood donation. Itu awalnya dulu kita 3 bulan sekali, tapi sekarang kita 2 bulan sekali. Wow. Jadi kita bawa teman-teman, kita ajak yuk kita donor darah yuk gitu-gitu. Karena setetes darah kita membantu orang lain. Kita berpikirnya seperti itu. Jadi menyelamatkan orang lain. Yuk kita bantu gitu. So ya kadang-kadang karena sebenarnya donor darah juga menyehatkan loh, karena darah kita menjadi regenerasi kan, akan membentuk darah baru gitu-gitu. Dan satu lagi itu tentang kemanusiaan. Jadi kita menyelamatkan orang gitu kan. Terus ada lagi kegiatan di IFN itu yang kita lakukan, kita motong sayur di Willing Heart ya. Kita bantu di dapur. Kita motong sayur, ada juga packing makanan, dan makanan-makanan itu kita akan disalurkan oleh Willing Heart kepada masyarakat yang membutuhkan. Oh, ada kayak gitu juga? Ada, sebenarnya ada loh. Ini banyak teman-teman yang nggak tahu sebenarnya. Makanya kadang-kadang kita posting kegiatan bakti sosial gitu, yang ikut kayak lumayan sih sebenarnya, yang bisa 20-30 orang gitu. Tapi kita pengen teman-teman tuh lebih tertarik juga gitu, yang belum pernah ikut yuk kita ikutan yuk. It's so fun sebenarnya so fun. Ajak dong. Boleh. Kita motong sayuran bareng-bareng masyarakat di sini juga. Kita ngobrol sama anti-anti dengan student, pokoknya banyak loh volunteernya. Dan IFN itu adalah grup migrant workers yang pertama yang sign up ke Willing Heart, termasuk yang ke blood donation juga. Jadi awalnya, kalau sekarang sih udah rame ya, banyak grup-grup yang sign up untuk melakukan di donor darah. Tapi awalnya kita yang
mempelopori atau Wow. mempunyai inisiatif untuk Iya, itu. iya, iya. Ya awalnya itu kita pengen berkontribusi kepada masyarakat di Singapura karena ya kita sudah bekerja tinggal di Singapura udah bertahun-tahun, jadi kita kira-kira ya we Kontribut have to apa them ya lah, kita we have to bikin? them kan. Kita nggak mungkin dong kerja mau pakai tempat ini terus. Kadang-kadang kita pakai toilet yang bersih gitu-gitu kan. Betul, Naik bus yang selalu ada waktunya, naik MRT yang iya benar. I wish ada MRT di Lampung. Seneng deh. Jadi kan perjalanan transportnya lebih cepet, ketemu Iya. teman lebih cepet. Iya benar banget ya. Tapi yang IFN ini selain yang tadi sosial itu ada kelas-kelas lain atau apa nggak sih? Iya, kita punya kelas. Jadi kelasnya itu selalu di 1 tahun kita buka 2 term. Yang pertama di bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian dari bulan Juli sampai Desember. Nanti graduationnya Desember. Jadi kita punya kelas menjahit kelas semua ya. Apa sih? Makeup artis ya. Makeup artis. Makeup artis ya. Pokoknya makeup gitulah ya. Kemudian yang bahasa Inggris juga ada, komputer juga ada. Kemudian bikin buke ya. Bikin buke. Sekarang kan lagi trending ya bikin Oh buke pakai iya, yang gitu ya. betul. Terus ada lagi bikin apa itu makram ya? Bikin tas pakai makram. Menyulam ya? Apa sih Bukan namanya? yang bikin tas yang makram gitu, dianyam gitu. Oh. Terus nanti bikin tas atau bikin apa gitu-gitu. Keren Kotak banget. tisu. Oh berarti teman-teman kita udah belajar hal-hal itu juga ya? Jadi AFN punya kelas, emang kelas itu sejak tahun berapa ya? 2008 apa 2007? Udah lama Udah juga. lama. Jadi AFN memang grup tertua ya di Singapura. Karena kita udah dari tahun 2006. Setelahnya kemudian kan sekarang udah banyak grup-grup komunitas juga gitu yang tujuannya mereka baik sih sebenarnya, hanya untuk saling connect each other gitu ya. Kadang-kadang kita kalau di perantauan ketemu orang yang ngomong sama hal bahasa yang sama aja kita udah seneng banget, happy udah kayak saudara nih gitu ya. Padahal bener. balik kalau dari mana, dari Lampung, Lampungnya mana? Udah kayak It's okay, Bo. tinggi lah, wah tetangga di tetangga gitu kan. Biasanya kayak gitu sih. Jadi inisiatif yang baik juga sih. Jadi makanya kegiatan kita ya terus berjalan sampai hari ini. Kita punya Zumba yang setiap minggu 2 dan keempat di stadium. Oh Kita sampai punya- sekarang ada Zumba Masih ada kita Zumba, just free and easy lah, just sign up, kemudian Zumba udah gitu, minggu depan nggak join lagi juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya kita selalu akan ada providing Zumba untuk teman-teman di stadion gitu. Itu dari jam berapa tuh Zumba tuh? Dari jam 10 plus lah ya, jam 10 plus sampai jam 11, enggak lama kok, cuma sejam doang. Nanti Tapi lain sejam kali. pun udah bikin capek juga sih kalau bener-bener ini ya. Iya ya. Keren, nanti lain kali bisa Boleh. dong join biar sehat. boleh. Ya olahraga penting juga sih, karena gini, kalau olahraganya sendirian itu efeknya itu akan berbeda ketika kita olahraganya bareng-bareng. Bener. Lebih semangat kan kalau bareng-bareng itu, lonjong-lonjong lebih semangat, dan pokoknya kadang kita harus berpikir bagaimana sih melengkapi diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif untuk menyeimbangkan mental aja sih. Kadang-kadang jauh dari keluarga itu memang tantangannya sangat besar kan. Betul Tantangannya banget. sangat besar, ketanggung jawabnya juga besar. Jadi dan sebagai orang yang sudah dewasa, kita juga pasti tahu dong ya mana yang baik dan mana yang nggak baik. Jadi usahakan deh, atau kalau bisa jangan melakukan hal-hal yang nggak baik, apalagi mostly orang tuh ingatnya tentang hal yang nggak baiknya dari kita kan, yang kita betul. ramenya kadang di MRT berisik banget, di bus berisik banget, pikniknya di pinggir jalan. Iya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya ketika kita melakukan praktek kesopanan atau adab lah ya, sebenarnya kita juga sebenarnya salah satu tindakan berkontribusi kepada masyarakat di sini. Misalnya kalau kita tertib-tertib aja, misalnya kalau kita di MRT nih, kita berdirinya di pintu. Ketika di stasiun ini kita nggak turun, minggir dong. Jadi betul. orang lain bisa keluar. masuk. Jadi hal sebenarnya simple act yang sangat berarti buat orang lain, cuman kadang kita nggak sadar. Kadang dibahas dimanapun, kalau kita ngomong on the phone ya kalau bisa ngomongnya pelan-pelan dong. Kadang kita nggak ngerti orang sebelah ini lagi having a bad day, bisa tersinggung, bisa ini kan, bisa emosi ngeliat kita. Kadang-kadang kita nggak sadar kayak gitu loh.
betul. Sometimes good act itu come from you first, then kamu bisa expect orang lain doing good thing for you kan? Kadang-kadang gitu. Bener. Kadang kalau kita lihat sendiri yang di fasilitas umum seperti bus, seperti MRT itu kadang ada seatnya itu khusus untuk orang tua yang atau berkebutuhan khusus. Kadang yang kita lihat itu kita anak muda masih sehat, bugar, duduk di situ, sedangkan orang tua berdiri. Kadang kita ngeliatin ini orang nggak mikir banget ya. Apalagi sih main HP gitu ya. Gitu Kalau kondisi MRT atau busnya empty, boleh lah ya. Tapi kalau ketika penuh dan ada yang membutuhkan, why don't you give up for them gitu kan? Itu sebenarnya simple act lah, mannerism juga. Memang. Ada penting lah dimanapun. Secara sekarang kita lihat teman-teman kita, alhamdulillah sih attitude-nya, alhamdulillah. Udah banyak kemajuannya tapi banyak. Pasti masih ada yang kayak perlu nyebrang masih di jalan gitu yang traffic light-nya belum hijau udah nyebrang aja. Itu bahaya. Itu bahaya untuk diri kamu sendiri, bahaya untuk orang lain juga, ya kan? Karena misalnya kita nerobos traffic light ini, sopirnya juga kena kan? Kalau misalnya sopirnya nabrak kamu, kena dua-duanya, semuanya kena masalah gitu kan. Iya, belum nanti employernya juga kena masalah karena one thing kita kan jauh dari keluarga. Jadi pokoknya dijaga banget deh tindakan kita, jangan sampai membahayakan kita, membahayakan tubuh ataupun pokoknya jangan melakukan hal-hal yang nggak penting dan kita punya keluarga. Jadi kita kerja seneng, pulang juga seneng gitu kan. Ada keluarga yang nunggu, ada masa depan yang tetap harus kita jalani dimanapun berada gitu. Walaupun kita nggak akan di sini terus gitu kan. Jadi forever. Ya kita not forever working kan. Jadi harus someday kita harus pulang. Kita akan pulang dengan keluarga kita. Jadi ya komunikasi dengan keluarga juga tetap harus dijaga. Tapi bukan berarti terus habisin tabungannya untuk keluarga. Is big no ya. We have to keep for ourselves. Ya itu susah ya. Yang penyakit nggak enakan untuk keluarga, malah kita sendiri yang kesusahan. Karena awalnya dari nggak enak itu ya. Banyak banget kan dari awal yang nggak enakan itu kan. Itu menurut kamu sendiri gimana ya itu cara menangani diri sendiri yang nggak enakan itu? Kalau saya sih bikin apa ya? Bikin kontrol ya, garis sendiri tuh kayak gini. Seberapa jauh sih kita akan mendukung keluarga? Keluarga itu yang seperti apa? Karena kalau kita ngomong keluarga itu akan menjadi keluarga besar atau keluarganya siapa gitu kan. Tetapi kalau saya pribadi, saya akan berpikirnya anak saya, orang tua saya gitu. Mungkin kakak saya dan anaknya berapa, kalau misalnya butuh bantuannya seperti apa. Penting gak sih bantuannya itu untuk misalnya beli apa? Hal itu tuh barangnya itu memang harus adakah? Atau memang harus hari ini kah? Atau kadang-kadang kita harus berpikirnya bukan masalah hidup dan mati pun. Jadi gak perlu harus punya barang itu ya kan. Kadang-kadang kita berpikirnya kita manjain orang rumah. Oh gaji berapa? Oke beli apa? Oke no I'm not that kind of thing. Bahkan anak saya sendiri pun saya ngasih uangnya dalam 1 minggu saya kasih uang jajan. Kamu harus nabung juga loh. Kamu pengen apa? Kamu punya uang berapa? Saya tambahin gitu. Jadi apalagi udah sekolah gitu kan, udah kuliah. Jadi ya memang harus benar-benar cowok lagi kan. Jadi harus someday kamu akan punya keluarga, punya istri. Kamu harus bisa manage tanggung jawab itu sekecil itu dari sekarang. Ngerjain pekerjaan rumah tangga juga. Jadi anak cowok sama anak cewek juga tetap harus ditata sih, sama aja. Iya sih, karena anak cowok juga nggak boleh jadi bos di rumah terus istrinya suruh masak kan in the future. Iyalah, nggak boleh kayak gitu. Bener-bener banget. Aduh, padahal kadang mindset teman-teman pekerja migran ini mindsetnya yang penting kerja, cari duit, terus pulang. Jadi nggak mikir yang nanti jangka panjangnya seperti apa itu sendiri. Apalagi sebagai orang tua ya, kita sebenarnya tuh punya tanggung jawab di mana parenting itu harus tetap kita jalankan walaupun dalam jarak jauh, dan kita bisa melakukannya kok. Sosial media ada, kita bisa chat everyday, kita bisa ngomong apa yang dia lakukan, kita harus ngobrol karena tantangannya gede banget ketika seorang ibu di sini bekerja, anaknya jauh di rumah di mana tanpa ada pengawasan gitu kan. Jadi kita tetap harus dekat sama anak. Kita tetap harus berusaha gimana caranya ngawasin anak dari jarak jauh gitu. Atau planning something gitu. Misalnya cari tahu kegiatannya
pulang kuliah ngapain sih, pulang sekolah ngapain sih, dan kita bisa saja sesuatu, kita bisa sarankan, kenapa kamu nggak bikin ini? Oh, kamu suka naik bola nggak? Main bola dong sama teman-temannya gitu. Apalagi anakku yang kuliah itu kan, kalau pulang kuliah ngapain? Di rumah aja game aku bilang. Jadi sekarang dia suka nge-gym, dia sekarang suka naik gunung gitu. Jadi memang bekerja jauh, merantau, bukan berarti tugas parenting itu nggak ada gitu, tetap ada, malah justru lebih berat dan kita harus melakukan itu ya, karena nggak mungkin terus anak bodo amat anak di sana nggak kelihatan dong, kita nggak boleh kayak gitu, tanggung jawab kita tetap masih ada, karena jangan sampai kita nanti di sini maksudnya menikmati hidup, bekerja, ngasih uang, terus di rumah anjur-anjuran, kan kita jangan sampai seperti itu kan. Jadi gimana caranya apalagi anakku cowok kan, kemarin di Indonesia lagi seru-serunya, lagi pesta seks laki-laki itu kan yang digerebek, videonya aku kirimin. So I want to know apa responnya. Nah, hal-hal seperti itu penting kita lakukan. Jadi dari situ kita bisa tahu anak kita tuh sebenarnya hari ini selama ini ngapain aja, interestnya kemana gitu-gitu. Kita harus melakukan itu. Kita nggak boleh yang benar-benar masa bodoh bekerja ngirim duit, no. We cannot do that. Ya, jadi tugasnya justru lebih berat. Ih, merinding. Iya, karena secara tidak langsung di lapangan sendiri kenyataannya kita yang bekerja kayak udah tutup mata aja. Yang penting kita kerjanya, tugasnya ya cari duit. Yang di rumah ya yang jaga anak. Nggak boleh. Seperti boleh itu gitu. kan. Kita Kebanyakannya gitu. seperti itu. Apalagi kemudian komunikasi ke anak itu harus tetap ada ya. Jadi kita nggak boleh kemudian nggak ada komunikasi, nggak boleh ngobrol sebagai teman. Apalagi kalau anak udah remaja, udah dewasa, kita tuh bukan sebagai ibu lagi, tetapi kita harus menempatkan diri sebagai temannya. Karena kalau sebagai ibunya, anak nggak akan cerita sedetil mungkin seperti dia cerita sama temannya. Tetapi kalau kita sama teman-temannya, misalnya cerita, aku punya pacar, ya udah ketawain aja. Oh, pacarnya siapa sekarang? Anaknya ada di mana gitu. It's fine. Jadi dia akan lebih cerita banyak karena dia merasa welcome. Tapi kalau Bunda aku punya pacar, kamu nih masih kuliah, jangan punya pacar dulu. Anak nggak akan cerita lagi. Bener. Next time dia malas cerita sama Bunda, nanti pasti digituin gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus tetap, anak muda itu semakin darang dia akan semakin melanggar kan. Jadi it's okay, kita harus masuk ke dunianya dulu, kita find out. Karena kita juga dulu pernah muda kan. Jadi kita nggak boleh egois dong, bilang nggak boleh pacaran dulu, nggak boleh, kita nggak boleh kayak gitu. Iya. Memang challenging banget lah. Challenging dan kita sendiri harus belajar terus karena kita akan menjadi pengajar buat mereka juga ya. Wah, berat juga ya. Jadi apalagi yang single mom. Ya single mom. Sebenarnya single mom menakutkan sebenarnya. Tidak menakutkan sama sekali sebagai single mom atau single parent atau perempuan pekerja, orang tua tunggal itu sebenarnya nggak menakutkan as long kita tahu. Maksudnya kita harus berdiri dulu seperti kayak tadi kan. Kita harus berdiri dulu, kita harus bebas dulu, kita harus kuat dulu agar bisa kita membimbing anak kita yang di rumah. Maksudnya dengan siapapun orangnya gitu. Jadi kalau kita udah siap, ya kita pasti akan siap untuk handling orang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bekerja bukan berarti kita tidak merencanakan masa depannya dan tidak merencanakan masa depan kita sendiri. Kita pun harus tetap keep aside, like nanti kalau sudah misalnya kita sudah nggak bekerja, saya di Indonesia mau ngapain? Betul. Saya punya apa gitu. Itulah kenapa kita harus punya tabungan sendiri untuk kita sendiri. Kita nggak akan saya sudah nyekolahin anakku nanti bekerja, kita jadi harus ikut itu nanti ujung-ujungnya sandwich generation lagi tuh ujungnya. Jadi sebenarnya ya we have to cut the chain. Jadi kita nggak boleh kita sandwich generation, anak kita jangan sampai menjadi sandwich generation juga. Betul. Wah, ini memang bener banget dan realita banget ya. Maksudnya dan masih banyak banget teman-teman kita itu ya kayak tadi ya ibaratnya banyak yang kayak cuma bekerja aja, menunaikan kewajiban tugas, bekerja cari duit, terus nanti pulang ya udah. Sedih kan kalau misalnya kita dengar udah bertahun-tahun kerja, pulang nggak ada apa-apa. Nggak Itu punya banyak apa-apa. banget. Lu selama ini terlalu banyak mempertimbangkan, mendahulukan orang lain. Jadi kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau misalnya
dari gaji at least 10% dari itu kita keep aside, yang benar-benar kita nggak akan sentuh tuh uang itu, nanti kita ke depannya seperti apa. Jadi uang itu harus benar-benar ada sampai kita selesai pulang nanti. Jadi and also good ya kalau misalnya kita punya tabungan sendiri. Kita bekerja nggak tahu ya, anytime bisa pulang kapan saja dalam keadaan mungkin majikannya pindah ke negara lain kita harus pulang, atau mungkin kita udah nggak sanggup bekerja lagi kita harus pulang. Ya jadi kita harus benar-benar punya apa yang kita sudah hasilkan selama ini. Kalau semuanya habis terus untuk orang lain, kita kita nggak bisa memastikan dunia ke depan itu nanti akan seperti apa. Ya kan, kita nggak mungkin berpikir pokoknya aku dulu kerja buat kamu nanti harus jaga aku. Nggak boleh, karena nanti anak juga punya tanggung jawab sendiri, punya kehidupan sendiri juga. Yes. So, itu aku rasa mindset orang banyak yang seperti itu sih ya. Maksudnya selama ini aku udah menghidupin kamu, nanti aku tua ikut kamu aja. Kamu harus merawat saya. No, kita nggak boleh seperti itu. Sama aja sebenarnya kita memberikan beban dia sebenarnya. Ya karena anak itu kan tanggung jawab. Bukan anak itu bukan investasi. Orang berpikirnya anak investasi, di sekolahin yang tinggi, biar nanti dia kerja, nanti dia dapat duit, saya hidup enak sama dia. No, kita itu nggak boleh seperti itu. Jadi anak itu adalah amanah, di mana harus kita rawat baik-baik. Kita pastikan kehidupannya itu lebih baik dari kita sebelumnya. Tapi bukan berarti dulu saya nggak punya HP waktu kecil, anak saya harus punya HP. No, bukan seperti itu. Kadang-kadang kita terlalu memanjakan anak karena berpikir dulu saya waktu kecil tidak seperti itu, jadi menjadi kelewatan. Tetapi kita harus belajar tanggung jawab sih tetap ya, karena saya punya prinsip ketika anak saya belum bisa menghasilkan uang sendiri, kamu harus ikut how I control you gitu. Jadi misalnya uang jajannya segini, ya kamu harus cukup segini. Kalau misalnya pengen beli apa, tabunganmu ada berapa saya tambahin gitu. Kalau enggak, kamu nabung dulu. Is bukan tentang mati dan hidup kamu punya barang itu harus punya. No, enggak gitu. Wow, parenting yang luar biasa sih menurut aku. Berat. Keren. Karena kebanyakan banget itu di luar teman-teman itu pasti kalau udah kerja di Singapura lah, ibaratnya kerja di mana aja, kalau udah dapat duit pasti lah yang dimanjakan tuh anak. Dulu aku nggak bisa gini, aku nggak bisa beli itu, nggak bisa makan enak. Ya udah, yang penting anak aku di sana beli something, punya motor, punya ini, punya itu, makan enak-enak. Jadi kayak jor-joran banget. Indian kalau nanti kita nggak kerja lagi, terus no expect anything. Iya, right? pulang juga nggak ada apa-apa. Alhasil balik lagi kerja lagi ke luar negeri, dan itu rantai itu akan berputar terus. Ya benar. Aduh, susah sih ya. Kadang itu sih yang mungkin dari tadi yang kita obrolin itu ada MOM, ada AFN juga ada, itu untuk mengedukasi teman-teman juga sebenarnya kan ya. Aduh, keren banget sih obrolan kita ini. Oke lah teman-teman semuanya, semoga obrolan kita bermanfaat buat teman-teman yang mungkin, kemarin ada yang tanya kelas jahit, ada yang cari-cari di AFN, ada kelas lain-lain juga, boleh banget gabung di sini. Dan untuk teman-teman, kalau jangan kayak momok yang menakutkan kalau dengar kata-kata MOM, karena MOM itu bisa membantu kita juga, dan banyak banget teman-teman menjadi volunteer juga yang berkontribusi di Singapura, khususnya untuk kebaikan teman-teman pekerja migran yang lain juga ya. Oke, yang terakhir deh, kata-kata terakhir untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang di luar sana, apa menurut Mbak Ohim ini yang harus dilakukan agar mereka selalu berkontribusi baik buat diri sendiri dan orang lain? Oke, yang terpenting itu adab ya. Dimanapun kita berada kita harus tetap ingat adab. Jadi adabnya kita apa? Di Indonesia, di Singapura, dimanapun kita berada kita harus tetap mempunyai adab. Jadi ya kalau misalnya kita sudah beradab, tentu saja dengan sendirinya kita sudah terbiasa dengan kelakuan baik, dengan berpikir dewasa untuk
menanggulangi diri lah. Misalnya kalau misalnya kita lagi stres, lakukan hal yang baik. Jangan stres kemudian mabuk ngerokok di pinggir jalan. I don't think that is nice to have it. Ya. Iya, karena dilihat orang lain pun not nice, Iya. apalagi ke diri kita Selama sendiri. ini orang dengar tentang hal-hal yang tidak baik tentang kita, so kita harus merubah image itu dari diri kita sendiri. Jadi kita memulihkan nama baik itu memang gak mudah, tetapi saya tahu pasti semuanya bisa. Kita mulai dari diri sendiri dengan hal kecil dulu. Betul. Jaga diri kita sendiri, mulai dari kita sendiri, nanti orang lain akan mengikuti jejak kita. Oke, sahabat BMI, terima kasih banget. Semoga bermanfaat. Apa-apa yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan, dan terus ikuti sosial medianya sahabat BMI juga. Sebar kebaikan, cerita-cerita yang baik, dan sampai jumpa. Bye. Yeay. Oke.